tidak menyenangkan. Next, apa? Siapa? Mengapa? Tujuannya apa dan bagaimana? Lanjut. Sedangkan terorisme sendiri itu tidak ada definisi yang mewakili, maksudnya belum ada kesepakatan dalam hal itu. Banyak para ahli yang menerjemahkan atau memberikan definisi dan belum ada kesepakatan, jadi belum ada yang baku itu seperti apa. Tapi dalam kamus Webster, kalau adik-adik atau mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak lihat di Webster, itu adalah teror memiliki pengertian suatu perbuatan yang menyebabkan atau menimbulkan perasaan takut kepada seseorang. Nah, jadi perasaan takut yang kamu punya itu, kamu sudah terteror namanya. Sudah terteror. Nah, kalau kita melihat dari arti ini, bahwa tindakan teror itu menggunakan kekerasan, mengancam, merusak moral, mengintimidasi, dan menaklukkan, berarti segala perbuatan yang menimbulkan ketakutan, yang mengintimidasi, yang mengancam itu termasuk dalam perbuatan teror. Pernah melihat perbuatan teror dalam sehari-hari, Mbak? Coba. Nah, apa? Punya pengalaman apa? Bisa. Kalau kita berutang pada bank, debt collector, kemudian kita diancam, kita mau dipukuli, itu teror. Kemudian kalau sehari-hari misalnya kita punya pasangan, pacar misalnya, terus kita dibullying, kekerasan. Saya pernah melihat ada sepasang kekasih bertengkar, yang laki-laki itu mengajar yang perempuan, orang-orang nggak ada yang berani nolong, anak perempuan itu lari-lari sampai masuk ke mall, pernah saya lihat. Itu juga termasuk teror kalau dalam pengertian ini ya. Next. Nah, sedangkan definisi terorisme yang kita lihat dalam kasus-kasus hukum itu ya, di Bom Bali 1, 2, Sarinah dan sebagainya, itu suatu metode yang terinspirasi dari kegelisahan atau tindakan kejam yang dilakukan berulang-ulang. Jadi ketika ada satu peristiwa meledaknya bom, kita terus ayem-ayem loh, ada ayem gak ada apa-apa. Suatu saat muncul lagi kan, di mana lagi gitu kan, di Tamrin, di Kedutaan dan sebagainya. Jadi mereka itu berulang-ulang. Tujuannya apa? Yaitu pelaku ini memiliki sifat kekuasaan dan semi rahasia. Jadi ini pakai jaringan sel-sel. Tabiat kriminal politik di mana-mana berlawanan dalam melakukan pembunuhan. Sasaran langsung kekerasan bukanlah sasaran utama. Ini loh yang harus kita perhatikan. Sasaran langsung itu bukan sasaran utama. Jadi ketika di bom Plaza Sarinah kemudian korban timbul, itu bukan sasaran utama, dia itu apes. Tujuannya itu ingin message, mengirim pesan kepada pemerintah, aparat, bahwa saya ini ada, saya eksis, dan saya bisa mengancam masyarakat, dan saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Itu. Jadi audiens sesungguhnya itu kita semua. Kita semua ini audiensnya. Yang meninggal itu apes. Sesungguhnya diancam itu ya kita semua. Berarti kita harus berhati-hati, warning. Kita bisa menjadi salah satu korban seperti mereka. Next. Proses komunikasi berdasarkan ancaman kekerasan antara pelaku teror, organisasi maupun korban. Dalam keadaan bahaya dan sasaran digunakan untuk memanipulasi sasaran utama atau audiens. Audiensnya ya kita semua, seluruh bangsa Indonesia ini. Mengubahnya menjadi sasaran teror atau sasaran tuntutan atau target perhatian, tergantung apakah memang diupayakan adanya intimidasi atau tidak. Nah, itu loh terorisme. Seperti ISIS ya. ISIS melakukan gerakan-gerakan termasuk yang kemarin di Plaza sana sudah diakui sebagai usaha dari ISIS, Islamic State of Syria dan Irak itu loh. Ya. Nah, next. Sedangkan menurut United Nations, menurut Profesor Nur Hadi Hasan, criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstances unjustifiable, whatever the consideration of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious, or any other nature that may be invoked to justify them. Jadi, terorisme itu menggunakan berbagai macam politik, filosofi, ideologi, ras,
agama, dan semuanya. Nah, berarti anti terorisme itu yang bilang bukan terorisnya, karena teroris itu manusia juga. Mungkin mereka sedang gila, mereka saudara kita juga. Ismenya, faham, ideologinya, filosofinya, yaitu filosofi memaksakan kehendak menggunakan kekerasan untuk tujuan mereka. Misalnya saya kepengen merampok rumahmu, saya ngintip kamu supaya kamu menyerah dan memberikan kepada saya. Itu saya sudah melakukan teror kepada dia. Saya sudah melakukan terorisme. Nah, ini yang harus kita lawan. Apalagi mengatasnamakan agama. Agama itu kan tidak pernah mengajarkan kekerasan. Semua agama di dunia itu, agama apa saja, selalu menuju kebaikan, menuju kedamaian, keselamatan. Apalagi Islam. Nah, next. Nah, perseorangan pelaku bom bunuh diri, kelompok misalnya jemaah Islamnya Laskar Jihad, negara misalnya ISIS Myanmar. Jadi teroris itu bisa perorangan. Ini istilahnya terbaru mutasabiyah. Jadi mereka tuh tidak punya organisasi, tidak punya sel, tidak punya siapa-siapa. Dia terinspirasi dari internet, dia bergaul dari kawan yang sama, berteman dan sebagainya. Kemudian dia melakukan sendiri jihadnya masing-masing, dan ini sangat berbahaya. Kalau yang kena itu adik kita. Saya pernah ya, tadi kan sudah diceritakan bahwa pengalamannya Mbak Andi itu adalah menjadi guru selama 20 lebih dari 20 tahun. Dan pernah menjadi guru SMA, orang tua mengeluh kepada saya. Anaknya itu tidak boleh sholat. Loh, aneh. Kalau misalnya boleh nggak sholat kan Rasulullah duluan yang nggak sholat. Kok aneh, ternyata dia masuk dalam gerakan ini. Untung kemudian kita nasihati dan menjadi baik lagi. Dan setelah beberapa tahun kemudian ketemu saya, dia sudah menjadi pegawai puskesmas. Dan dia langsung bilang begini, Wani, terima kasih Ibu menyelamatkan saya. Sekarang saya sudah beristri, saya dokter, dan saya sudah berkeluarga, Bu. Kalau tidak, saya mungkin menjadi seperti mereka, salah satu di antara mereka. Ya, jadi gerakan ini sudah sejak tahun 80-an. Next. Nah, ini adalah kawan-kawan kita yang mereka saudara kita, tidak perlu kita musuhi, tapi kita berusaha untuk mendekati, memberi pemahaman bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam tidak seperti yang digembar-gemborkan orang sehingga Islam dijadikan label. Aduh, saya sendiri sebel kalau Islam dijadikan label kayak gitu ya. Karena bukan hanya Islam saja loh, agama yang lain juga, kayak di Rohingya itu ya, Burma itu kan budaya. Iya, jadi mereka itu hanya memakai label-label saja, sebetulnya bukan. Next. Korban kekerasan manusia dipilih secara acak, tadi sudah saya ya. Victims at the wrong place at the wrong time. Jadi kalau sampai jadi korban itu apes. At the wrong place at the wrong time. Pas pelaku, ayo jalan-jalan, pergi ning kono, dia lah wes. Apes itu. Ya karena mereka sedang merancang di situ, kita lewat wes, amblas. Next. Terus tidak dapat mencapai tujuan dengan cara biasa, sehingga berupaya mengirim pesan ideologis atau agama. Ini dipakai saja, dipakai sebagai kendaraan. Sebenarnya bukan agama dia. Melalui aksi teror yang ditujukan untuk masyarakat umum. Jadi audiensnya itu ya kita semua ini. Korban itu hanya supaya kita tahu bahwa seperti itu gitu loh. Audiensnya ya kita. Next. Teruslah tumbuh dan berkembang karena situasi masyarakat, tekanan politik, ketidakadilan sosial, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, kemudian masalah pribadi, kekecewaan, frustasi, masalah keluarga, broken home dan sebagainya, kemudian kekerabatan, pertemanan, dan terorisme sebetulnya adalah suatu bentuk strategi politik untuk dari kelompok yang lemah untuk menghadapi pemerintahan yang kuat dan berkuasa. Dan aktor utama biasanya organisasi politik yang radikal. Jadi mereka itu terorganisir. ISIS contohnya ya. Next. Nah, untuk publikasi politik sehingga memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdaya dan tidak bersalah. Next, bagaimana prosesnya? Bisa dengan rekrutmen, indoktrinasi, media paling berbahaya internet, radio, TV, buku, majalah. Imam Samudra dalam bukunya pernah menulis bahwa dia dipengaruhi oleh teman dan juga buku-buku bacaan yang dia dapat. Jadi berhati-hati ya. Kemudian kalau kita mendapatkan suatu masalah misalnya dengan agama, harus ada yai atau ada tokoh agama yang di situ. Jangan sendiri, kalau sendiri bisa
sesat. Kalau dengan bimbingan, dengan lembaga yang resmi, nah itu kita akan belajar yang sesungguhnya, kekerabatan keluarga inti dan sebagainya. Next, persoalan terorisme itu lebih rumit karena sepanjang sejarah terorisme pernah terjadi pada hampir semua agama di dunia. Ya, jadi agama Kristen pun pernah seperti itu. Ya. Next, apakah benar? Loh, tadi Mas, agama mengajarkan terorisme? Apakah benar? Tentu tidak, 100% tidak. Harus tegas. Agama mengajarkan? Tegas? Tidak. Lah, itu bangsa Indonesia. Terus, apakah benar merupakan amalan untuk tujuan agama? Apakah benar itu untuk kamu nanti akan diadai bidadari 72, cantik-cantik, seksi, mantap? Tidak. Nah, iya, tidak. Nah, kalau nanti yang berjihad perempuan, masa dikasih bidadari 72? Alek, Bu Ani dikasih 72 laki-laki ganteng-ganteng, ya bingung saya. Iya toh? Next. Nah, counter terorisme strategi. Counter terorisme itu artinya adalah usaha preventif pencegahan dini agar supaya tidak masuk terjerumus di dalam gerakan-gerakan yang seperti ini. Di antaranya melalui pendidikan dan budaya. Nah, pendidikan dan budaya to prevent, ya, counter terrorism strategies aim to prevent terrorism from developing and taking place. Nah, itu ya. Nah, bagaimana upaya kontraradikalisasi ini? Tentu saja harus dengan pendidikan, dan yang terdekat adalah lokal wisdom atau budaya. Mas, sekarang karena terorisme merupakan suatu permasalahan sangat serius, maka bisa ditanggulangi dengan gerakan kontraradikalisasi, yaitu kampanye ini anti terorisme melalui pendidikan dan kekuatan budaya bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Saya tanya ya, dulu sebelum ada agama-agama di Indonesia, semua agama nggak ada, manusia Indonesia sudah ada nggak? Ya. Dulu sebelum semua agama dunia, world religion yang kita kenal 6 itu ya, Indonesia sudah ada manusia nggak? Sudah. Ya, agamanya apa? Islam. Aduh. Kepercayaan animisme, dinamisme. Ya. Nah, itu berarti Indonesia itu sudah ada, lebih ada daripada world religion. Apakah mereka itu tidak berbudaya? Dia udah punya budaya sendiri, jadi mereka kan istilahnya mencari pusat spiritual mereka. Nah, spiritual mereka itu pada saat itu berhubung belum ada ajaran-ajaran dari luar yang masuk, mereka mencari sendiri-sendiri kepercayaan, yaitu tadi kembali ke sana. Nah, jadi mereka kan pada dasarnya berketuhanan tuh. Makanya Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa itu kan benar kan? Benar kan? Iya. Next Mas, sekarang history of ya, saya mau keliling ya, Mbak dari suku mana Mbak? Jawa. Jawa. Yang suku Lombok sudah. Yang ini? Yang Madura? Ada nggak Madura? Ada rumah aja. Tengko aja Madura? Oke. Ya. Yang lain selain Madura, Lombok, Jawa, Sunda. Aceh mana? Sunda? Sunda. Kadia. Nuhun. Nah, ya itulah lokal budaya kita, kearifan kita. Bukan di UMY. Oke. Terus itu a journey through the mysterious Majapahit.
Ini adalah lambang kerajaan Majapahit dengan surya matahari.